Amin. Sore, Pak. Sore. Aduh, buaan. Halo, selamat sore. Halo. Sore, Mbak Shirley. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu tadi ada Mulai, Mbak kesalahan Shirley. teknis. Ya. Selamat sore Bapak Ibu dan para petani jempolan FMC Indonesia. Terima kasih sudah ikut bergabung di dalam acara live diskusi Saung PKP episode 8 pada sore hari ini. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah selesai menonton Saung PKP episode 8. Di sini dibahas seluk-beluk tentang hama wereng, lalu juga solusi terbaik dari FMC yaitu target 0,5 GR. Nah, di sana telah banyak dibahas informasi-informasi penting oleh Bapak Agus Suryanto dan Prof. Andi. Mungkin dari Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini ada yang sudah menggunakan produk target 0,5 GR atau juga mungkin ada yang baru mau menggunakan. Ada masih banyak pertanyaan mengenai serangan hama wereng atau juga mengenai produk target 0,5 GR itu sendiri. Bapak Ibu silakan persiapkan pertanyaan-pertanyaannya mumpung ada ahlinya. Sore hari ini akan dibantu oleh dua ahli dari FMC yaitu Bapak Dudi Kristianto selaku Marketing Manager FMC Indonesia dan juga Bapak Agus Suryanto selaku Senior Crop Manager dari FMC Indonesia. Oke, sebelum itu mungkin saya akan share sedikit agenda kita pada sore hari ini. Ya, ini adalah agenda kita sore hari ini. Jadi kita akan ada sesi diskusi tanya jawab dengan Pak Dudi dan Pak Agus. Lalu jangan lupa ada kuis saung TKP untuk 5 orang pemenang. Dan yang di akhir mungkin saya akan remind tentang survei Sobat Jempolan, aplikasi dari FMC. Oke, yang harus saya ingatkan selama Bapak Ibu melakukan nobar dan live diskusi sore hari ini, mohon tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Lalu Bapak Ibu, rekan-rekan FMC yang di lapangan, tolong didokumentasikan untuk nobar di sore hari ini dan juga memastikan kepada seluruh petani yang hadir untuk ikuti sosial medianya FMC Indonesia, ada Facebook, Instagram, dan YouTube. Saung PKP ini kami tayangkan di YouTube FMC Indonesia. Juga jangan lupa mendownload aplikasi Sobat Jempolan, di mana aplikasi ini informasi pertanian yang lengkap untuk membantu Bapak Ibu petani dalam bertani. Oke, nanti untuk sesi tanya jawab, saya akan melihat mungkin dari kolom chat terlebih dahulu. Jadi apabila sudah ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom chat. Dan juga Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silahkan nanti membuka kamera dan juga mic-nya untuk boleh bertanya langsung kepada kedua narasumber kami di sore hari ini. Dan bagi penanya yang bertanya akan mendapatkan merchandise dari FMC. Oke, seperti itu sudah cukup jelas. Oke, selanjutnya saya mungkin mau menyerahkan sedikit waktu kepada Pak Agus. Pak, dari hasil Saung TKP episode 8, apa yang Bapak mungkin mau highlight secara singkat dari episode ini, Pak? Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Mbak Sherly atas waktunya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan. Ya, yang paling menarik kalau Bapak tadi perhatikan apa yang disampaikan pakar, yaitu Profesor Andi, bahwa wereng itu tidak tiba-tiba, tidak mendadak langsung banyak. Nah, ini yang sehingga menyebabkan tadi gejalanya disampaikan dari kejauhan hamparan padi kelihatan kuning, terus kemudian daun mengering dan terlihat seperti terbakar. Dan kalaupun diperhatikan sampai pangkal batangnya, di bawahnya juga terlihat batangnya akan busuk dan rusak seperti itu. Nah,
yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktornya. Kenapa wereng tiba-tiba banyak? Ya, seperti yang cuaca seperti saat ini nih, yang seharusnya ini sudah peralihan menuju kemarau, tapi masih ada hujan dan kadang panas sebentar. Ini adalah cuaca yang sangat ideal untuk berkembang biaknya wereng. Nah, terus kemudian kalau kita tahu bahwa sekarang musim tanam, apalagi dengan anjuran dari pemerintah ada yang IP 300, bahkan beberapa daerah yang irigasinya cukup bagus disarankan untuk menjadi IP 400 dengan beberapa varietas yang umur genjah. Nah, ketidakseragaman ini, serempakan tanam ini ya tentunya juga menyebabkan ekosistem dari wereng tersebut yang terus nyambung. Yang satu panen nanti akan ada migrasi hama wereng dari lokasi yang satu ke lokasi yang lainnya. Terus kemudian lagi kalau sudah populasi banyak, terus kemudian biasanya petani baru mulai panik. Nah, di saat panik inilah yang sering terjadi, kadang seperti kalau misalnya rumah sudah kebakaran, air apapun di kanan kiri akan digunakan untuk menyiram, untuk mematikan api tersebut. Nah, layaknya seperti itu. Jadi kalaupun misalnya sudah populasi banyak, terus kemudian Bapak, Ibu semuanya kaget begitu ke sawah, ternyata populasi sudah ratusan, perumpunnya baru bingung. Kemudian datanglah ke kios atau pertanian. Nah, di situ apapun yang direkomendasikan pasti Bapak beli. Nah, padahal tentunya dalam mengendalikan wereng ini harus hati-hati. Harus dipilih produk yang benar. Yaitu yang pertama adalah produk yang resmi terdaftar. Nah, biasanya di label atau di kemasan itu tertulis bahwa produk tersebut resmi terdaftar untuk mengendalikan wereng. Nah, kemudian yang seperti disampaikan Profesor tadi juga bahwa tidak bisa hit and run. Nah, begitu ada populasi wereng banyak, sekali semprot, pukul habis, udah kita harus nggak ke sawah lagi. Melihat pada saat itu jatuh, tidak bisa. Karena tadi, nanti mungkin Pak Dudi akan membantu menerangkan bahwa populasi wereng itu dalam bertelur, dia sampai 3 kali. Jadi kelompok telur pertama, kemudian seminggu berikutnya ada telur kedua, telur pertama menetas, kemudian berikutnya kelompok yang ketiga, telur kedua menetas. Nah, itulah yang tadi disampaikan Profesor, jadi tidak bisa hanya sekali aplikasi apabila sudah populasi banyak. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa populasi wereng yang habis menetas itulah yang sebetulnya galak, yang sebetulnya rakus karena dia butuh makanan banyak untuk perkembangbiakan dia menjadi wereng yang besar. Nah, ini penting sekali. Kenapa pada materi kali ini kita harus preventif lebih awal, di mana di saat wereng baru datang di awal, biasanya datang di awal itu di saat padi sudah mulai rapat, umur 30 harian itu, mungkin hanya sepasang atau mungkin 2 pasang, sama sekali tidak terlihat. Bahkan kalaupun terserang, seperti yang disampaikan Profesor tadi, tidak akan terlihat. Kalau hanya 4 ekor wereng perumpun nyerang masih belum terlihat. Nah, baru kalau sudah di atas puluhan, di atas ratusan itu baru kelihatan kebakar seperti itu. Nah, ini yang periode-periode kritis ini yang perlu memang diperhatikan. Nah, selain tadi bahwa pertama cuaca tidak menentu, terus kemudian adalah tanaman yang tidak serempak, kemudian penggunaan pestisida yang tidak bijaksana. Nah, itu efeknya adalah satu, kalau nggak resmi tadi, banyak membunuh juga musuh-musuh alami, di mana musuh-musuh alami itu juga sangat membantu Bapak-Bapak semuanya untuk membantu membungkerkan, memakan wereng yang kecil, membungkerkan telur wereng itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan, dan kebanyakan musuh-musuh alami ini biasanya dia banyak berkembang itu di umur 1 bulan ke bawah. Jadi itulah yang faktor penting berikutnya kenapa harus diperhatikan dalam pemilihan insektisida yang bagus, insektisida yang ramah lingkungan, sehingga tidak mengendalikan hama-hama yang penting, tidak mengendalikan serangga-serangga yang penting, teman-teman Bapak-Bapak semuanya yang bantu memakan bayi-bayinya atau anaknya wereng, juga termasuk telur-telur wereng tersebut. Nah, kalau sudah begitu, kalau tidak terkendali, sehingga populasinya cukup banyak meledak, nah itulah yang menjadi akhirnya kita tidak berharap bahwa panen ini akan gagal. Tadi disampaikan Profesor, kalau tidak terkendali ya pastinya busuk. Ini baru dari serangan utama wereng. Belum lagi kalau di beberapa daerah endemis
saya perhatikan di lapangan di daerah Pantura Jawa Barat, mulai dari perbatasan Cirebon, Indramayu, Subang, Kerawang, bahkan Bekasi, pernah kejadian beberapa kali. Terakhir yang masalah yang paling parah di 2017-an itu ada namanya virus kerdil rumput. Ini yang menularkan adalah orang. Nah, ini menjadi bahaya yang sangat-sangat tidak bisa kita sepelekan di situ. Ada juga di beberapa daerah Sumatera Selatan termasuk Lampung sudah menjadi daerah endemis. Mereka melihat bahwa anakan padinya tumbuh banyak, berharap seolah-olah itu nanti akan jadi keluar malai, ternyata enggak, ternyata kena virus kerdil rumput dan tadi kerdil hampa. Jadi Bapak-Bapak semuanya, ini kesempatan yang bagus. Bapak silakan bertanya atas apa yang tadi disampaikan Profesor, atas tadi apa materi yang disampaikan pada saung TKP. Itu saja dari saya, Mbak Sherly. Mungkin Pak Dudi atau teman-teman petani sudah ada yang bertanya, silakan. Langsung aja bagus, saya rasa ya, biar bisa komunikasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus untuk penjelasan Shirley singkatnya. Ya, sudah terdengar Pak? Ya, halo. Terima kasih Pak Agus, Pak Dudi. Saya akan lanjutkan dengan live diskusinya. Di sini, halo. Ya, di kolom chat saya baca satu dulu pertanyaan. Mungkin yang lain bisa raise hand. Nanti kita akan lihat siapa-siapa saja yang raise hand. Ya, oke. Di kolom chat ada satu yang masuk lebih dulu dari Sumatera dengan Pak Agus Suseno. Ini saya bacakan pertanyaannya saja langsung. Apakah penyebab tanaman padi kerdil padahal varietasnya sama dan serempak penanamannya? Bagaimana cara penanggulangannya? Itu pertanyaan yang pertama. Saya buka dua pertanyaan dulu. Selanjutnya Taufan Lombok Timur, silakan Pak. Silakan dari Lombok Timur. Ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semua. Jadi di sini setelah apa yang dijelaskan oleh teman-teman di sini, FMC ini di Stargate itu disampaikan itu mirip dengan Puradan. Sedangkan petani di daerah kami itu menurut mereka itu Puradan itu juga berbahaya karena kandungannya. Kenapa di Stargate ini dikatakan bahan aktifnya lebih aman jika dibandingkan dengan Puradan? Mungkin bisa dijelaskan bahan aktif dari Stargate itu sendiri. Nah, yang kedua di sini karena yang dijelaskan tadi juga ada dua produk untuk FMC, ada yang cair dan ada yang granul. Dan yang mana kira-kira yang lebih efektif di antara salah satu yang cair atau yang granul? Mungkin itu saja. Mohon dijawab. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua pertanyaan dulu Pak Agus, Pak Dudi. Yang pertama tanaman padi kerdil, mengapa bisa begitu dan cara penanggulangannya. Yang kedua tadi dari Lombok Timur bahwa petani menyadari adanya Furadan itu berbahaya gitu. Nah, pembedanya dengan Stargate 0,5 GR. Lalu yang kedua ada dua macam Stargate, cair dan granul, mana yang lebih efektif? Oke, untuk pertanyaan pertama, mungkin saya ke Pak Dudi dulu, Pak. Untuk tanaman padi kerdil itu bagaimana cara penanggulangannya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dengan diri Mas Agus Suseno ini ya, mungkin dari petaninya di Sumatera Selatan. Ya, jadi memang seperti tadi Pak Agus sudah sebutkan sebelumnya bahwa kerdil itu ada dua, kerdil rumput ya. Jadi istilahnya dia tuh nggak bisa tumbuh jadi mangkrak lah istilahnya kayak rumput. Nah, itu biasanya di usia-usia vegetatif. Terus kemudian ada juga namanya kerdil hampa. Artinya dia tidak mengeluarkan malai gitu ya. Jadi begitu keluar malainya tapi hampa ya, artinya kosong gitu ya. Nah, itu memang salah satu faktor utamanya atau terpentingnya adalah wereng coklat ya. Wereng coklat. Jadi di sini memang kalau
tanam serempak ya, dan itu memang varietasnya sama. Nah, tapi kalau seandainya terserang wereng ya, mulai dari awal ya, itu anggaplah mulai sejak pindah tanam dan lain-lain, itu biasanya sekitar seminggu 10 hari kemudian muncul gejala virus itu, kerdil itu ya. Nah, itu biasanya samalah kayak kita manusia ya, kita kan nggak tahu, tiba-tiba kita kena amit-amit ya COVID ya, nggak ngerti nggak apa gitu kan, tiba-tiba loh kok setelah seminggu, setelah 10 hari atau 14 hari kita demam segala macam. Nah, ini pun sama dialami oleh tanaman. Nah, jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah vektornya. Nah, jadi di sini vektornya adalah tadi wereng coklat. Jadi wereng coklat ini memang terakhir-terakhir ini memang banyak juga yang seperti Pak Agus bilang ya, daerah endemis itu bisa menyebarkan virus itu. Nah, bagaimana penanggulangannya? Ya memang lebih awal lebih baik ya, kita istilahnya kita vaksinasi ya gitu ya. Nah, memang yang terbaik itu kita mulai dari pembibitan ya. Jadi pembibitan di situ bisa gunakan butiran Starkit granul, ataupun kita yang disemprot ya nggak masalah ya. Jadi disemprot dengan 2 ml per liter. Yang penting di pembibitan sudah diamankan ya, seperti itu, supaya nanti bahan aktif dari Starkit itu sudah masuk ke dalam tanaman. Jadi sebelum si wereng itu datang dan menularkan virus, dia sudah mati. Seperti itu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, untuk sampai muncul gejala itu perlu waktu sekitar 7-10 hari. Jadi harapannya begitu nanti sudah anak-anak maksimum ya, sudah umur 25 sampai itu terlindungi dengan baik, seperti itu ya. Jadi ini salah satu penyebabnya virus itu ya. Jadi adalah dari wereng coklat itu yang bisa kita kendalikan dengan Starkit baik cair maupun granul. Cuman diupayakan memang lebih awal lebih baik, terutama untuk daerah yang endemis tadi virus seperti itu. Pak Agus, silakan mau tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dudi. Jadi sebetulnya Bapak-Bapak semuanya, ini adalah kesempatan yang bagus ya, kita belajar virus ini, karena sekarang ini adalah di masa pandemik, jadi mungkin akan lebih mudah Bapak-Bapak semuanya untuk bisa menerima tentang informasi ini. Jadi betul yang disampaikan Pak Dudi tadi, bahwa ada masa inkubasi. Kalau Bapak semuanya tahu, kalau misalnya lagi isolasi kan ada 14 hari. Nah, sama halnya dengan wereng ini. Jadi virus ini akan timbul gejalanya yang sebagai Pak Dudi tadi setelah 7 hari plus. Nah, itu pun juga tergantung dari daya tahan atau antibodi dari tanaman tersebut. Yang pasti kalau misalnya Bapak bisa lihat, umur berapa sih gejala tersebut sering muncul virusnya, Bapak indikasi apakah di umur 25 atau umur 30 hari, itu ditarik mundur ke belakang. Jadi dipastikan bahwa orang tersebut menginfeksi di 10 sampai dengan 15 hari ke belakang. Berarti artinya kalau umur 25 berarti ya umur 5 hari setelah tanam itu sudah ada. Nah, itulah yang disampaikan Pak Dudi tadi. Imunisasinya dari mana? Ya sejak di pembibitan tadi. Nah, selain imunisasi di saat di masa persemaian tadi, juga tentunya antibodi perlu ditingkatkan. Dari mana antibodi perlu ditingkatkan? Yaitu dari nutrisi atau makanan padi di situ. Jadi Bapak berikan pupuk sebisa mungkin, jangan terlalu banyak pupuk yang berbasis N, yang seperti yang disampaikan Profesor tadi. Jadi yang berbasis N itu seperti urea, NPK. Kalau daerah-daerah yang benar-benar daerah itu endemis yang langganan virus atau potensi ada virus. Jadi dikurangi sedikit di awal di pas saat periode-periode menginfeksi tadi. Jadi perbanyak pupuk organik. Atau dikuatkan dengan antibodi yang barusan tadi sebelum kita acara mulai ini kita ada agrogin yang berbasis organik, itu dia bisa meningkatkan imun tubuh dari tanaman tersebut. Ibaratnya kalau di manusia ya bisa meningkatkan sel darah putih. Nah, itu alangkah bagusnya. Nah, kemudian tentang vektor. Siapa sih vektor itu? Apakah wereng yang bersayap atau wereng yang tidak bersayap? Nah, yang menularkan virus Bapak-Bapak semuanya adalah wereng yang terbang, yang migrasi, yang pindah tempat seperti itu. Nah, itu yang bersayap, itulah yang penular utama, tertuduh utama. Nah, kemudian kalau wereng-wereng yang tidak ada sayapnya, dia baru menuju dewasa, itulah yang sering membakar atau menggosongkan hamparan padi Bapak semuanya. Jadi, kembali lagi bahwa
kuncinya terhindar dari serangan virus adalah ada dua. Kalau manusia, vaksin dan antibodi. Sama dengan halnya padi. Vaksin dan antibodi. Vaksin itu datang dari insektisida yang tepat, yang bagus, yang terdaftar untuk mengendalikan wareng dan sistemik karena sebagai imunisasi, dan kemudian adalah antibodi dari makanan atau nutrisi yang diberikan yang bagus. Kalau butuh doping, agrogin itu solusinya. Silakan menuju ke pertanyaan kedua. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Agus, Pak Dudi. Tadi untuk menjawab Pak Agus Suseno dari Sumatera. Yang kedua dari Lombok Timur, Pak Taufan, Pak, yang beliau ingin tahu dengan furadan, seperti itu, Pak. Bahwa furadan itu berbahaya, namun muncullah sis target 0,5 GR. Mungkin dari Lombok Timur butuh penjelasan pembedanya nih Pak, target 0,5 GR dengan furadan. Yang kedua, tadi dijelaskan ada dua macam target target, yaitu cair dan granul. Nah, dari kedua tipe tersebut mana yang lebih efektif? Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Bapak yang di Lombok. Terlepas Bapak mengenal furadan dan target saat ini, sebetulnya sangat mudah dikenali dari kemasan produk. Apapun bahan aktifnya, jadi produk tersebut di labelnya atau di kemasannya ada namanya pita piktogram Pak yang di bagian bawah tersebut. Nah, mulai dari level yang paling aman adalah golongan 4 itu biasanya hijau, terus kemudian berikutnya 3 adalah biru, terus kemudian kuning, dan terakhir adalah merah, tetapi merah sudah nggak ada, bahkan dulu ada coklat. Nah, jadi dari lihat label itu menunjukkan tingkat bahayanya Pak. Nah, kalau bahan aktif tersebut atau produk tersebut berlabel hijau, dalam tanda kutip, ini cukup aman. Aman bagi lingkungan, cenderung aman bagi aplikator yang mengaplikasikan, juga terhadap musuh-musuh alami. Seperti itu, Pak. Nah, jadi granul target ini diproduksi oleh FMC. FMC itu adalah perusahaan terbesar se-Asia sebagai produsen insektisida granul, Pak. Terbesar se-Asia dan terbagus se-Asia dari sisi kualitas. Sehingga kalau Bapak perhatikan, sengaja kita kasih jendela atau kotak transparan atau bulatan transparan untuk Bapak bisa melihat dari luar bahwa segitu bagusnya kualitas granul dari FMC. Jadi kalau Bapak, bahkan kalau Bapak remah dipegang gitu, ini tidak ada butiran-butiran halus atau remahan-remahan debu itu. Itulah yang salah satunya kita menggunakan teknologi MUP, hanya FMC yang punya teknologi tersebut. Jadi Pak, cukup simpel dan cukup mudah cara membedakan antara yang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Terus kemudian, apa bedanya target cair dan target granul? Ya. Dua-duanya adalah insektisida dengan bahan aktif yang sama. Kalau yang 600 SC itu adalah kandungannya 60% bahan aktifnya. Kemudian yang 0,5 GR atau granul itu kandungannya hanya 0,5%, Pak. Nah, itulah salah satu menyebabkan kenapa warna pitanya, piktogramnya yang ada di label kemasan cair maupun granul berbeda. Satu, bahwa dari sisi kandungan bahan aktifnya, Pak, beda jauh sekali. Yang granul hanya 0,5%, kemudian yang cair adalah 60%. Nah, 60% itu ibaratnya kalau nanti menjelang musim puasa nih Pak, bulan depannya, Bapak mau bikin air minum sirup, nah gulanya itu kalau di gelas lebih dari setengah. Nah, sehingga begitu dikasih air lagi 1 gelas ya, jadi akhirnya manis sekali. Jadi itulah yang menyebabkan kental sekali. Itu kenapa sehingga berimplikasi atau berhubungan dengan dosis yang digunakan per hektar. Jadi cukup 300 ml per hektar. Atau kalau misalnya pakai takaran konsentrasi ya 1 mili per liter air. Nah, sementara yang granul Bapak membutuhkan 36 kg atau 18 bungkus per hektar. Nah, selain itu dari sisi cara aplikasi dan bahan aktifnya, sekarang juga bedanya adalah di waktu aplikasi. Seperti saya ingatkan lagi yang disampaikan Profesor Andi tadi bahwa wareng itu tidak tiba-tiba banyak. Nah,
biasanya kalau sudah petani tahu tiba-tiba banyak, yang paling cukup efektif memang menggunakan insektisida semprot atau cairan tersebut. Nah, tetapi Bapak harus tarik ke belakang. Tidak ada tiba-tiba banyak, cuma baru sadar tiba-tiba sudah banyak. Nah, seperti itu. Berarti ditarik ke belakang. Supaya tidak terjadi populasi yang banyak, sehingga kita sediakan atau kita ciptakan produk target yang granul yang diaplikasikan pada saat diindikasikan wereng mulai masuk ke persawahan bapak-bapak semuanya. Ini kita bicara wereng yang menggosongkan nanti di saat pas mulai mengisi. Tapi kalau misalnya wereng yang menyerang sampai menimbulkan virus tentunya sudah sejak di awal atau di persemaian. Nah, aplikasi pupuknya biasanya rada mundur kalau musim penghujan, kalau kemarau rada maju. Begitu Pak, bedanya antara yang target granul maupun cair. Pak Dudi mungkin mau menambahkan, silakan. Ya, tadi hanya mengingatkan saja, ini produk baru, bahan aktifnya beda Pak ya dengan Furadan tadi yang dari Lombok Timur. Silahkan lihat sendiri. Artinya di sini yang lebih aman, lebih amannya itu cukup dilihat dari pita yang ada di kemasan, ya. Jadi kalau hijau artinya itu lebih ramah lingkungan seperti itu. Kita tahu kalau Furadan memang itu relatif kurang aman lah. Jadi artinya di situ kuning warnanya. Jadi kalau hijau itu relatif aman dan itu yang membedakan ya dalam hal ini, dan juga terkait juga dari dari kekuatan untuk pengendalian werengnya dalam hal ini juga lebih baik seperti itu sih. Mungkin itu dari saya sih. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Agus dan Pak Dudi untuk penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Pemalang Widuri, silahkan. Bapak Ibu dari Pemalang. Mbak Shirley, sepertinya di chatbox juga cukup banyak Mbak Shirley. Ya, baik. Nanti setelah ini kita beralih ke chatbox lagi, Pak. Assalamualaikum. Udah. Monggo. Assalamualaikum, ini dari Pemalang. Iya, Pak. Nama saya Pak Sohirin, petani dari Widuri. Saya mau mempertanyakan produk FMC yang target granul yang pemakaiannya berapa ukurannya, yang 1 hektar dan kekuatannya berapa lama. Yang kedua, target yang cair antara granul dan cair itu bedanya efektif mana antara yang granul dan yang cair. Begitulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dari Pemalang. Saya sambungkan juga dengan yang di kolom chat, mungkin agak kurang lebih ada kemiripannya juga sebentar. Tadi ada dari Kabupaten Luwu, Pak Edi. Dalam pengendalian wereng, biasanya petani menggunakan insektisida dalam bentuk cairan. Nah, pertanyaannya apa keunggulan Stargate dengan formulasinya yang granul? Mungkin sudah tadi bolak-balik dijelaskan Pak Agus juga, tapi mungkin bisa sekaligus Pak menjawab lagi dari Pemalang dan dari Luwu ini. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bapak. Saya perjelas lagi. Jadi baik target granul maupun target yang cair, bahan aktifnya sama, tetapi kandungannya berbeda. Kalau target granul adalah hanya 0,5% bahan aktif atau 0,5 gram. Terus kemudian kalau target yang cair 600 SC, kandungan bahan aktifnya 60%. Nah, sehingga ini yang membedakan dengan dosis penggunaannya, Bapak-Bapak semuanya. Nah, adapun perbedaan dari waktu aplikasinya adalah kalau target granul, kami rekomendasikan di
diaplikasikan berbarengan dengan pemupukan kedua, di saat pemupukan kedua. Kenapa? Dikarenakan dari hasil penelitian kita, rata-rata serangan wereng yang menyebabkan padi menjelang pengisian tiba-tiba gosong itu terjadi dari wereng yang pertama kali datang atau migrasi ke lahan Bapak yang jumlahnya cuma sedikit, mungkin 2, mungkin 4, tetapi tidak dikendalikan pada saat umur-umur tersebut, yaitu umur 30 hari, 35 hari, di mana pas anakan maksimal. Karena saking rapatnya tanaman, Bapak nggak sempat lihat di bawah, seolah-olah tidak ada wereng. Jadi, insektisida granul itu beberapa kelebihannya adalah satu, karena dia berbentuk butiran, Pak. Jadi dia akan jatuh ke tanah sehingga diserap oleh akar melalui bulu-bulu atau bulu-bulu halus akar tersebut. Jadi dia akan lebih tahan lama karena sifat granul sedikit demi sedikit baru dia akan larut dan disedot atau diserap akar kemudian masuk ke jaringan seluruh tanaman. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa dengan menggunakan insektisida granul Stargate ini perlindungannya cukup lama. Jadi bisa kita sampaikan sampai dengan 3 minggu bahan aktif tersebut masih ada. Tetapi bukan berarti selama 3 minggu itu dijamin aman. Seandainya kebetulan ada populasi yang banyak, atau ada ledakan serangan, atau ada tetangganya ada serangan tinggi, ya bisa berpotensi akan ada serangan susulan atau serangan tambahan sehingga harus diaplikasikan lagi. Nah, salah satu lagi kelebihan granul adalah dari biaya penghematan tenaga kerja, karena sekalian menabur pupuk, sekalian menaburkan insektisida atau melindungi tanaman Bapak semuanya, sehingga tidak perlu tenaga tambahan buat nyemprot atau tidak perlu sewa tenaga semprot lagi di berikutnya. Nah, kemudian lagi Pak, kalau kita bicara tabur yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau tabur itu kan tidak ada larutan cair yang disemprotkan. Jadi potensi aman terpapar manusia juga enggak, aplikatornya. Sebenarnya kedua adalah juga tidak mudah terpapar untuk kumbang-kumbang yang bermanfaat. Jadi yang musuh alami tersebut juga tidak terkena larutan semprot karena hanya pakai granul seperti itu. Selain memang bahwa granul Stargate ini memang berlabel hijau sehingga cacing juga tidak mati, belut tidak mati. Nah, kemudian nyambung dengan yang luwuk, betul memang sebagian besar petani mengendalikan wereng itu adalah menggunakan produk semprot atau cairan. Karena apa? Seperti yang disampaikan Profesor lagi, saya ulang-ulang terus biar Bapak hafal, bahwa wereng itu tidak tiba-tiba banyak. Nah, banyak itu karena dia sudah di situ cukup lama, sudah di lahan Bapak cukup lama, karena dia bertelur 3 kali, beranak, netas, bertelur lagi, netas lagi, betul lagi, akhirnya jadi koloni atau kumpulan cukup banyak, Pak. Nah, biasanya di saat kondisi panik, nah, saya ulang lagi seperti tadi, kalau di saat tiba-tiba ada kebakaran, nah harus ada alat pemadam api ringan, disemprot biar cepat mati. Nah, Stargate cair sangat tepat di saat seperti itu. Jadi, apabila Bapak dalam musim tanam ini mau mengkombinasikan kedua produk tersebut bisa. Jadi Stargate dan granul Bapak aplikasikan berbarengan dengan pemupukan kedua, terus kemudian Stargate cair Bapak aplikasikan di mana menurut Bapak umur yang rawan sebelum terserang atau sebelum terjadi serangan itu. Jadi mungkin umur di 45 sampai dengan 50 itu sebelum malai keluar. Nah, Bapak silakan bisa semprot dengan Stargate cair. Jadi seperti itu ya Bapak. Kalau dia monggo kalau mau menambahkan biar lebih jelas lagi. Ya, supaya simpelnya kalau yang butiran ya itu kan sama-sama efektifnya dengan yang granul ya butiran dengan yang cair. Hanya pemakaiannya itu berbeda. Yang satu lebih banyak pencegahan ya artinya digabung dengan pemupukan kedua. Tapi justru di situ yang artinya kita memanfaatkan sistemiknya. Jadi dari dalam pelindungannya itu. Jadi begitu ada wereng datang itu bisa langsung mati. Nah, kalau untuk yang cair ya itu memang kalau tetangga kita ternyata ada wereng banyak gitu kan. Nah, kemungkinan juga bisa mampir kan ke sawah kita gitu kan seperti itu. Ya, jadi tiba-tiba serangan yang banyak. Nah, disitulah Stargate cair karena kontaknya. Jadi dikuatkan di kontaknya. Jadi dalam hitungan 15 menit langsung jatuh gitu setelah disemprot.
ya, dan itu memang ada efek sistemiknya, tapi tidak yang lama yang di butiran Stargate granul. Makanya kombinasinya adalah kalau yang di awal itu untuk pencegahan dan bisa lama perlindungannya. Kemudian kalau sudah ada wereng-wereng yang muncul belakangan, ya, itu gunakan Stargate cair, ya, dan pakainya 1 sampai 2 tutup per tangki tergantung serangan, seperti itu ya. Nah, ini untuk kontaknya. Dan memang kalau seandainya muncul lagi, itu harus dilakukan penyemprotan ulang, ya, mungkin sekitar 7 hari atau apa gitu. Seperti itu bedanya, Pak. Yang Stargate cair lebih banyak ke kontaknya, yang butiran granul lebih banyak ke sistemiknya, perlindungan dari dalam. Gitu, Pak. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Pak Agus dan Pak Dudi. Semoga sudah menjawab tadi pertanyaan Bapak-Bapak sekalian. Saya lanjutkan, ada yang mau bertanya lagi secara live. Setelah itu saya akan lihat lagi di kolom chat. Oke, dengan Pak Jeffrey, silakan Pak. Dari mana Pak? Halo Pak Jeffrey, silakan. Mungkin masih di mute kali. Ya, ini sudah Pak. Silakan. Siapa? Tanya apa tadi? Dion. Dari Pak Jeffrey dulu, tadi ada yang mau ditanyakan? Selatan sudah siap, Pak. Ya. Pak Jeffrey, atau kita oper ke lokasi lain dulu? Ada, Pak. Oh, ada? Oke. Pinterang, Bu. Ya, kita tunggu Pak Jeffrey sebentar ya Pak, karena sudah ada petani yang ingin bertanya. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Kami mau bertanya Pak, dari apa sih? Di 3 pekan aman. Ya. Bagaimana cara perlindungannya selama 3 pekan? Pak, suaranya mungkin ya bisa diulang lagi Pak. Tadi agak terganggu Pak. Ya, silakan Pak. Mungkin penjelasan 3 pekan. Silakan Pak Jeffrey, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Bisa diulang, Silakan. Pak? Di lokasi Pak Jeffrey. Ya. Kami mau pertanyakan Bu, pemakaian di target 3 pekan aman. Ya, bagaimana cara perlindungannya? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dari lokasi Pak Jeffrey tadi ya Pak. Dari mana ini tadi Pak, lokasinya Pak? Dari Luhut Timur, Bu. Oke, dari Luhut Timur. Ya, Mungkin itu cuaca kurang bagus, Bu. Jadi kurang bagus suaranya. ya. Hujan deras. Baik Pak. Jelas, Terima Pak. kasih banyak ya Pak. Saya Oke, lanjutkan terima kasih, dulu Bu. satu pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Ramli. Silakan Pak. Dari lokasi Bapak Muhammad Ramli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dusun Halo, Mbak Karin, boleh dibantu mungkin yang lain bisa di-mute, suaranya tadi tidak terdengar. Pak, diulang lagi ya Pak, dari lokasi Pak Ramli. Silakan Pak. Oke, diulang Bu ya, diulang. Ya, diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Dusun Akajang, Desa Matundutundrue, Kecamatan Cimpa. Tanyakan ini Bu. Sekarang ini sudah pemupukan kedua. Saya ini menggunakan Stargate. Sampeyan golek ukuran sak meter. Sampeyan golek sing ukuran sak meter. Ini pada saat sawah kering. Sak meter, sampeyan kalino 10. Engko sampeyan bagi langsung dadi 4 kunci wis. Enggak wis tapes tembak beda kurang. Halo, Pak Angga mohon di-mute. Maaf.
Ya, Pak Ramli tadi kami mencatat sedang pemupukan kedua dan ingin menggunakan Stargate ya. Ya, Iya, bisa iya. dilanjutkan lagi Pak. Saya ingin menggunakan Stargate saat sawah kering. Sawah kering ya. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, baik. Mungkin dijawab langsung saja dulu oleh Pak Agus, Pak. Ini keduanya menanyakan tentang Stargate 05GR dari lokasi Pak Jeffrey tadi Luwu Timur. Pemakaian Stargate 3 pekan aman. Nah, bagaimana itu cara perlindungannya, Pak? Lalu kemudian dari lokasi Bapak Ramli, sekarang ini sedang pemupukan kedua dan mau menggunakan Stargate. Kalau saya tidak salah tangkap tadi kondisi sawahnya kering. Seperti itu, Pak. Silakan Pak Agus bisa dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan tadi di depan. Jadi Stargate Granule ini diproduksi oleh FMC, yaitu perusahaan pestisida, produsen pestisida yang terbesar untuk produk granul se-Asia dan terbagus se-Asia. Nah, adapun teknologi yang digunakan adalah MUP, Manufacture Using Product, Pak. Jadi granul tersebut ada lapisannya, seperti di coating ada lapisannya tersebut, sehingga kalau Bapak perhatikan pada jendelanya atau pas Bapak praktekkan pada saat mencampur itu tidak ada remah-remahan atau debu itu salah satu teknologi yang kita miliki supaya penggunaannya lebih aman, tidak terpapar oleh manusia. Nah, sesuai dengan konsepnya Pak, bahwa produk granul itu dia akan jatuh ke air, jatuh ke tanah, kemudian dengan kondisi basah tadi, ini nanti akan berhubungan dengan pertanyaan yang kedua, dengan kondisi air tersebut, akhirnya dia mulai larut sedikit demi sedikit, kemudian diserap oleh akar, masuk ke jaringan tanaman. Seperti yang pernah saya sampaikan tadi depan, jadi sampai dengan habis, bahan aktif yang ada dalam jaringan tanaman itu kurang lebih sekitar 21 hari atau 3 minggu menuju nanti habis. Nah, tetapi di saat pertengahan, misalnya baru 2 minggu atau baru seminggu, kebetulan memang ada ledakan, itu juga Bapak harus antisipasi dengan aplikasi susulan, apakah itu melalui spray atau Bapak juga aplikasikan ulang kalau memang kebetulan serangannya cukup tinggi. Tetapi dengan konsep dengan teknologi MUP itu dan konsep sistemik granul yang diserap sedikit-sedikit, kami menggaransi, kami memberikan garansi bahwa sampai 3 pekan Bapak bisa tenang, bisa aman. Karena pada usia tersebutlah orang mulai datang, begitu berdatangan, dia datang kemudian menghisap cairan yang ada pada jaringan tanam tersebut, dia akan jatuh dan mati seperti itu. Nah, nyambung ke pertanyaan yang kedua, Pak. Pada saat pemupukan kedua ini mau menggunakan, tetapi kondisi tanahnya kering. Nah, apabila memang benar-benar kering sampai dengan pecah-pecah, kami tidak merekomendasikan. Termasuk pemupukan pun juga sama, karena pupuk dan insektisida granul itu dia akan terjadi proses perubahan struktur Pak, dari padat menuju cair, itu juga butuh kondisi kelembapan di dalam tanah. Jadi ada proses tukar kation tersebut, sehingga nanti setelah cair, setelah jadi cairan baru diserap oleh akar. Jadi apabila tanah Bapak kering, itu sangat sulit produk tersebut akan diserap melalui akar. Kecuali masih ada lembab atau kapasitas lapang, itu cukup bagus digunakan. Jadi saran saya apabila memang untuk mengendalikan worm pada saat kondisi tanah kering, lebih bagus menggunakan Stargate 600 SC dari atas. Seperti itu Pak, karena kondisi tanah lembab maupun cair itu sangat lembab maupun basah itu sangat membantu untuk mempercepat penyerapan baik pupuk maupun bahan aktif yang ada di Stargate Granule itu ke dalam jaringan tanaman. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya langsung ke kolom chat, ini sudah banyak juga. Menyambung penjelasan Pak Agus, tadi ada pertanyaan dari akun DU3168 Cirebon. Apakah ketahanan 3 pekan itu hanya untuk worm saja atau sama juga untuk penggerek seperti itu Pak? Lalu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari akun yang sama. Apakah penggunaan Stargate sama dengan Vertera, yaitu dicampur air agar bisa menempel di urea seperti aplikasi Vertera atau bagaimana? Itu Pak.
Lalu kemudian dari Bapak Dion Sidrap bertanya bagaimana kalau target granul dan Vertera diaplikasikan bersamaan. Mohon penjelasannya. Silakan Pak. Mungkin yang pertama tadi 3 pekan itu apakah untuk penggerek juga Pak? Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi seperti Bapak-bapak saksikan tadi pada penayangan Saung TKP, termasuk di situ kalau Bapak-bapak di depannya ada produk target granul, ya betul bahwa target granul terdaftar untuk warna coklat juga sekaligus untuk penggerek batang. Nah, jadi kandungan bahan aktif yang sama, saya bilang itu tadi, sama-samanya dia akan bertahan pada jaringan tanaman itu sampai dengan 21 hari habis. Jadi seperti itu Bapak, jadi sama, baik itu untuk wereng maupun untuk penggerek batang. Kebetulan memang terdaftar untuk dua-duanya. Tetapi ini nyambung juga dengan pertanyaan seperti yang apa tadi, ada Vertera dicampur dengan Vertera. Jadi begini, kalau Vertera kita rekomendasikan aplikasi di umur 14 hari. Kenapa di umur 14 hari? Karena secara umum serangan penggerek batang lebih dulu datang dibandingkan wereng. Nah, wereng biasanya akan datang pada saat sudah tanaman membentuk anakan maksimal di umur 30-35 harian itu. Karena udah kondisi lembab di lingkungan kanan kiri di rumpun tersebut. Sehingga berbeda waktunya. Karena Vertera spesialis atau khusus untuk mengendalikan penggerek batang dan dia tidak bisa digunakan untuk mengendalikan wereng. Dan kebetulan apabila Bapak menggunakan Vertera di awal, terus kemudian Bapak mau campur lagi dengan target, dalam tanda kutip sebetulnya ada kemubaziran dari target tersebut karena target kita posisikan untuk mengendalikan wereng dan seperti yang saya sampaikan tadi, di umur 14 harian itu atau di bawah umur 20 hari biasanya wereng jarang datang, kecuali beberapa daerah yang endemis akan lebih bagus lagi kita maju sekalian di saat di pemupukan di persemaian seperti itu. Jadi itu jawabannya Bapak. Jadi 14 hari itu adalah racun atau bahan aktif yaitu cyanidin yang ada pada granul target itu dia akan bertahan sampai dengan 3 minggu menuju habis. Jadi baik untuk mengendalikan wereng maupun penggerek batang sama. Terus kemudian apabila diaplikasikan berbarengan dengan Vertera, saya sampaikan tadi bahwa pada umur 14 hari atau 10-15 hari pada pemupukan pertama, biasanya belum ada wereng di situ. Sehingga kita hanya butuh insektisida untuk mengendalikan penggerek batang. Dan kebetulan Vertera jauh lebih bagus untuk mengendalikan penggerek batang. Nah, kemudian kalau berbicara hitung-hitungan biaya juga, dosis Vertera 8 kilo atau 4 bungkus itu jauh lebih murah apabila Bapak aplikasikan di pemupukan pertama. Kalau Bapak mengaplikasikan target dengan dosis rekomendasi adalah 18 bungkus, satu selain biayanya juga lebih mahal, kedua adalah yang fungsi untuk mengendalikan werengnya dalam tanda kutip agak mubazir karena wereng itu umumnya datang pada saat tanaman padi sudah mulai maksimal anakannya, sudah mulai rapat istilahnya kalau dia bilang. Jadi umur 30-35 harian seperti itu. Jelas ya Pak? Terus kemudian ada pertanyaan yang ketiga, tadi dicampur dengan air ini ya, di chat ya Mbak ya? Nah, ya, Vertera yaitu dicampur dengan air, ya betul. Jadi fungsi dari urea, fungsi dari NPK atau pupuk itu sebetulnya adalah satu media untuk membantu penyebaran baik Vertera maupun target. Jadi kita campurkan dengan urea atau NPK. Nah, memang untuk beberapa daerah yang NPK-nya atau ureanya granulnya lebih besar ukurannya, itu agak sedikit ada tantangan dalam pencampurannya. Sehingga yang terjadi bisa jadi masa jenisnya berbeda, dia akan turun ke bawah apabila tidak campur. Nah, kami memang menyarankan dikasih percikan air. Nah, lebih sempurna lagi, semua daerah baik yang butiran NPK atau pupuknya kecil pun juga dikasih percikan air, itu jauh akan lebih sempurna, lebih merata sehingga lebih maksimal. Jangan sampai nanti pas di saat menabur pupuk, tiba-tiba yang bagian bawah, sisa terakhir itu produknya atau granulnya numpuk di bawah seperti itu. Jadi untuk menghindari hal tersebut supaya lebih rata pencampurannya memang sangat-sangat disarankan menggunakan percikan-percikan atau dibasahin air sedikit supaya
Demikian Mbak Sherly. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Dudi atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak? Hanya menegaskan saja, jadi memang seperti Pak Agus, Vetera itu spesialis untuk penggerek batang. Dan itu memang dari timingnya juga beda ya, lebih awal. Kenapa kita aplikasi Vetera untuk mendapatkan hasil perlindungan yang maksimal seperti itu ya. Jadi walaupun Stargate di sini juga ada efek ke penggerek batang, tapi di sini dari sisi yang terbaik itu memang masih di Vetera. Tapi timingnya beda ya. Pada saat Stargate itu adalah pembukaan kedua. Ya, jadi di sini memang kalau dari sisi pencampuran ya, kenapa harus dicampur dalam hal Vetera? Karena dosisnya itu hanya 4 bungkus per hektar ya, bagus ya. Nah, jadi supaya memastikan lebih rata, jadi itu dilakukan pencampuran dengan dipercikkan air seperti itu. Nah, sedangkan kalau Stargate itu sebenarnya kan sudah cukup banyak ya, ada berapa 18 bungkus, bayangkan 18 bungkus per hektar atau 12 bungkus per bahu lah gitu ya. Jadi itu dari sisi kerataan ya, itu juga sebenarnya cukup rata ya, lebih merata daripada Vetera pada saat dicampurkan dengan pupuk seperti itu ya. Tapi intinya kuncinya satu, bagaimana itu mendapatkan kerataan, itulah fungsinya dipercikan air seperti itu. Jadi mungkin kalau Stargate di beberapa tempat tidak harus dicampur dengan air, nggak masalah seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya Vetera, saya rasa memang harus dipercikanlah sedikit dengan air supaya kerataannya lebih sempurna. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, makasih Pak Dudi. Saya lanjutkan ke penanya di yang live, yaitu ada dari Klaten dan Lombok Timur, dan juga Bapak Ibu, ini kita masuk ke 2 sesi pertanyaan terakhir karena kita akan masuk ke sesi kuis. Sebelumnya dari Klaten dulu, silakan Pak. Selanjutnya dilanjutkan dari Lombok Timur. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari petani Klaten, nama saya Pak Diono. Ini saya menanyakan yaitu masalah aplikasi tadi. Itu apakah bisa disemprotkan dengan cara direndam dulu dengan air? Yang berikutnya, setelah itu apakah untuk target itu digunakan untuk jaga-jaga supaya tidak ada kena hama wareng pada saat kena hama wareng ya? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya dari Lombok Timur, Pak. Silakan Pak. Ya, dari Lombok Timur masih mute. Halo, Assalamualaikum. Dekat ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasim dari Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, NTB, Indonesia. Jadi saya mau menceritakan pengalaman musim tanam MT1 sekarang. Kami di kelompok tani ingin maju. Kemarin kita tanam varietas Impari sama Ciliwung. Namun ada sebagian anggota saya niki di wilayah kelompok tani ingin maju menanam padi varietas Cilosari. Awalnya dari tahun-tahun yang lalu varietas Cilosari sangat kuat dengan penyakit dan rentan kokoh lah, istilahnya hasilnya banyak. Itu yang selalu banyak peminat. Namun ada 2 hari ini kita panen karena kita panen muda. Kita panen muda 1 minggu yang lalu terserang dengan hama wering coklat. Wering coklat ini pertama-tama kami lihat serangannya sedikit sekali, sekitar 1 meter. Namun karena kita tidak langsung aplikasi dengan obat, takutnya kita mau pakai apa. Kita dulu pernah terjadi di wilayah kita, wering coklat itu kita aplikasi dengan bahan aktif Himahipo.
namun sampai 2 kali tidak pernah bisa terjawab, artinya semakin banyak. Dan kita langsung aja panen muda kemarin padi itu, panen muda dapat 1 ton lah. Namun kita mau tanam lagi yang untuk musim MT2, takut dengan kondisi yang sudah kita alami saat ini terjadi lagi di musim tanam yang kedua. Bagaimana cara mengantisipasi supaya wereng coklat ini tidak datang lagi dan bisa kita melaksanakan penanaman padi yang kedua. Sekedar itulah, artinya pertanyaan Tiang, bagaimana cara untuk mengantisipasi dari pembibitan, pengolahan lahan, penanaman, sampai perawatan, sampai panen, supaya tidak terjadi atau tidak datang lagi hama yang kita selalu takut-takuti seperti saat ini. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk penanya dari Klaten dan Lombok Timur. Saya mungkin sampaikan lagi secara singkat yang dari Klaten tadi, aplikasi bisakah direndam dulu dengan air, dan apakah target diaplikasikan itu sebagai jaga-jaga di awal preventif atau setelah terjadi serangan, seperti itu. Lalu yang dari Lombok, Pak Kasim, jadi menceritakan pengalamannya ya Pak, pada saat panen yang kemarin ini, walaupun dengan varietas yang sangat kuat dengan penyakit, tapi ketika panen muda terlihat ada serangan hama wereng coklat seperti itu. Namun tidak langsung diaplikasikan dengan insektisida seperti itu ya Pak. Dapat 1 ton, lalu mau tanam lagi nih di musim tanam kedua, takut terjadi kejadian seperti di musim tanam yang sebelumnya. Lalu bagaimana cara penanggulangannya? Oke, saya langsung serahkan ke Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Mbak Seri. Saya akan jawab pertanyaan pertama. Apakah bisa direndam dulu, kemudian diaplikasikan? Nah, Bapak semuanya, jadi semua pestisida, baik insek, fungi, maupun herbisida itu ada formulasinya yang berbeda-beda ya Pak. Ada itu EC, ada itu SC, ada itu WG, ada itu WP, termasuk ada itu GR atau granul. Jadi sesuai dengan formulasinya Pak, memang sangat tidak disarankan dan tidak dibolehkan aplikasi insektisida tabur granul ini harus direndam dulu. Beberapa kejadian kadang di lapangan memang kami sering temukan dan sering dengar cerita teman-teman petani yang lain, bahkan direbus dulu berharap efek instannya, karena kalau granul itu harus di awal harus kondisi ya tanah harus basah dulu, terus kemudian diserap oleh akar dan semuanya agak lama. Nah, itulah kenapa kami produksi atau kami ciptakan insektisida granul supaya Bapak penggunanya jauh lebih awal sehingga tidak ada kepanikan. Nah, biasanya memang dengan cara merendam, dengan cara merebus kemudian semprot itu karena memang hamanya sudah ada. Itulah kami sarankan kenapa penggunaan insektisida granul ini memang pas di saat sebelum ada serangan wereng di awal, berbarengan dengan pemupukan kedua. Nah, kemudian Bapak seperti yang beberapa pertanyaan yang di awal tadi, kita punya target 600 SC. Jadi Bapak tidak perlu merendam, tidak perlu mencairkan stakit granul ini. Bapak bisa kalau lebih senang menggunakan aplikasi semprot dengan tangki, Bapak bisa gunakan target 600 SC tersebut. Seperti itu. Nah, sehingga menuju ke pertanyaan Bapak tadi, apakah target granul bisa diaplikasikan pada saat ada serangan wereng banyak? Bisa sekali, tetapi tidak secepat dan seefektif kalau Bapak menggunakan insektisida yang cair. Kalau di kita berarti tidak secepat menggunakan insektisida setarget 600 SC. Tadi Pak Dudi sudah menyampaikan, insektisida target 600 SC ini juga bekerja secara sistemik dan kontak. Kontaknya cukup kuat. Kalau pasti saat itu ada populasi sudah banyak, kami sangat menyarankan Bapak menggunakan insektisida
kami, yaitu target 600 SC. Tetapi tidak bisa sekali, seperti yang disampaikan Profesor tadi, tidak bisa hit and run istilahnya. Tidak bisa sekali terus habis. Mungkin di saat itu Bapak melihat bahwa banyak orang yang rontok, iya. Tetapi perlu diperhatikan orang tersebut bertelur 3 kali. Bisa jadi ada telur yang di balik pelepah itu tidak terkena larutan atau tidak mati, nanti akan ada menetas sehingga akan ada populasi berikutnya. Nah, itu yang terkadang petani sering sedikit tanda kutip mengabaikan. Begitu melihat sudah rontok ya udah, karena nggak diamati lagi, karena begitu yang dewasa sudah rontok, orang yang kecil-kecil lembut itu tidak terperhatikan, itu nanti akan cepat sekali jadi gede juga. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang penanya kedua tadi Pak, kami turut prihatin Bapak yang ada di Lombok atas kejadian yang menimpa kelompok tani di sana, di mana Bapak harus terpaksa memanen padinya pada usia muda. Jadi granul ini, sertifikat granul ini memang kami ciptakan untuk aplikasi di awal. Bisa mulai dari persemaian atau pembibitan, bisa dengan pemupukan kedua, karena kembali lagi bahwa di saat pemupukan kedua inilah diindikasikan orang mulai datang. Sehingga Bapak sampaikan tadi, yang tadinya sedikit kok tiba-tiba banyak, itu kan sudah di umur menjelang pengisian atau menjelang tua. Nah, seperti yang dipastikan Profesor tadi, tidak ada ceritanya orang itu tiba-tiba banyak. Dia butuh proses, dia akan kawin dulu di situ, akan bertelur, kemudian bertelurnya 3 kali, akan gede lagi, kemudian yang telur kedua netas lagi, gede lagi. Nah, yang menggosongkan atau yang membakar itu adalah orang-orang yang baru menetas menuju orang dewasa, menuju bersayap, Pak. Itu memang yang rakus, yang populasinya banyak. Sehingga saran kami, apabila memang daerah Bapak sebut ada daerah endemis, Bapak bisa menggunakan target seawal mungkin, mulai dari persemaian. Bapak bisa lakukan di persemaian, gunakan di persemaian. Sekaligus mungkin karena ini waktu durasi, saya baca di chatbox ini, kalau di persemaian bisa menggunakan 4 bungkus target granul ini untuk bibit seluas 1 hektar, bisa menggunakan 4 bungkus dalam persemaian itu. Kemudian yang kedua, Bapak ulangi lagi pada saat pemupukan kedua. Kalau pemupukan kedua ya dosisnya 36 kilo atau 18 bungkus. Nah, disitulah kami insya Allah aman karena proteksi 2 itu. Nah, seandainya memang terjadi serangan yang outbreak atau serangan yang parah, ada penyeberangan dari sebelah, Bapak bisa aplikasikan tadi yang di Lombok ini sebelum menjelang pengisian, Bapak bisa lakukan semprot dengan target 600 SC. Demikian, Bapak, silakan kalau mau ada yang ditambahkan, Pak Rudi, monggo. Saya rasa, ada telepon. Terima kasih Pak Muhammad Kasim ya, pertanyaannya ini sangat menarik ya. Jadi tidak hanya kita berpikir pestisidanya Pak ya. Jadi mungkin harus yang istilahnya terintegrasi ya, terintegrasi artinya terpadu ya. Jadi pertama memang ini Bapak di kelompok Pak ya. Jadi yang paling awal adalah bagaimana ini menanam dahulu secara serempak ya. Jadi berjamaah ya. Kalau kita bilang tanam berjamaah itu sebagai salah satu syarat untuk paling tidak menghindari terjadinya serangan burung yang terus-menerus. Ya, kalau ya memang kalau dari definisinya serempak atau berjamaah tanamnya itu memang sekitar 500 hektar Pak ya. 500 hektar itu harus sama semua tanamnya. Itu yang sebagai yang pertama sekali. Terus yang kedua Pak, biasanya setelah dipanen itu kan masih ada sisa-sisa rumput-rumput liar itu Pak ya. Nah, itu bisa menjadi sumbernya wereng juga Pak. Kadang kita nggak tahu Pak. Nah, itu juga harus dimatikan rumput itu, disemprot dengan herbisida ya, jadi racun rumput itu. Karena itu bisa menjadi salah satu inang atau rumahnya si wereng itu apabila tidak ada padi di situ Pak. Nah, jadi itu yang kedua ya. Terus yang ketiga memang tolong juga perhatikan pemupukan Pak. Ya, saya bicara belum dengan pestisida Pak ya. Jadi pemupukan itu wereng paling senang dengan yang kadar N-nya tinggi, dengan nitrogen tinggi Pak. Kalau misalnya terlalu tinggi kadar nitrogennya itu wereng juga akan senang datang ya. Yang memang ada varietas VUTW ya, varietas yang tahan wereng atau istilahnya toleran dengan wereng.
Tapi saya nggak tahu apakah Cilosari ini termasuk yang varietas toleran wereng ya. Nah, itu juga salah satu yang baiknya. Jadi kita dari varietasnya juga bisa menjaga ya, melindungi supaya tidak ada wereng. Tapi yang terakhir memang satu lagi, pastikan Pak, sahabat-sahabat petani, musuh-musuh alami seperti laba-laba, terus kemudian kutu-kutu yang kayak tomcat yang merah itu Pak, ada bintik-bintik hitam, itu tetap hidup Pak di padi Bapak ya. Jadi jangan sampai ikut mati Pak, karena itu juga yang bisa mengendalikan memakan telur-telurnya wereng itu Pak. Nah, jadi kalau dengan Stargate ya, jadi insektisida itu harus yang jangan membuat mereka tuh mati Pak, karena nanti akan bisa lebih imbang ya. Jadi ada pengendalian dengan insektisidanya seperti Pak Agus tadi bilang dengan Stargate, tapi ada juga yang menjaga supaya musuh alami laba-laba dan lain-lain tidak mati itu Pak. Nah, itu nanti akan insya Allah pengendaliannya akan jauh lebih baik. Mungkin itu Pak Kasih, terima kasih banyak. Ini bagus sekali. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Pak Agus dan Pak Dudi. Melihat waktu juga, kita akan masuk sesi terakhir pertanyaan. Saya akan langsung ada 3 pertanyaan terakhir dari kolom chat, yaitu dari Pak Agusta Ade. Saya mau bertanya untuk pemakaian Stargate granul di saat pembenihan apakah boleh? Dan untuk pencegahan serangan wereng di pembenihan padi, dosis penggunaannya berapa? Lalu kedua, dari Pak Jeffrey, apakah Stargate GR bisa diaplikasikan tanpa dicampur pupuk? Oke, yang ketiga terakhir dari Cilacap. Cilacap adalah daerah endemis wereng. Apakah boleh menggunakan Stargate granul 2 kali aplikasi dalam 1 musim tanam? Ya, mungkin dimulai dari Pak Agus dulu, silakan Pak. Dari Pak Agusta Ade tadi Pak. Ya, terima kasih Pak. Tadi sedikit sempat saya singgung karena saya juga membuka chatbox-nya ini. Jadi bisa Pak. Jadi terutama daerah-daerah endemis yang sering muncul di umur 25, 20, 30 itu sering muncul gejala virus kerdil rumput, itu justru sangat kami sarankan penggunaan insektisida Stargate granul ini di saat pembibitan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dudi, seperti saat ini nih, sebagai vaksinasinya, ya kita vaksin dulu dengan insektisida Stargate granul di saat pembibitan. Nah, adapun dosisnya seperti saya sampaikan tadi, kurang lebih sekitar 4 bukus untuk kebutuhan bibit per hektarnya, atau 8 kiloan, kurang lebih seperti itu. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, apakah Stargate bisa diaplikasikan tanpa campur pupuk? Bisa sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pupuk ini adalah sebagai media untuk penaburan Stargate supaya lebih merata lagi. Tetapi kalau Bapak mempunyai alat tabur, misalnya tabur apakah itu menggunakan mist blower, seperti kebiasaan teman-teman di Sulawesi, biasanya mupuk menggunakan blower, nyebar bibit juga menggunakan blower, itu bisa sekali. Tujuannya adalah dicampur dengan pupuk, Pak, untuk memudahkan supaya ini lebih rata. Satu. Sebenarnya yang kedua adalah juga supaya kita lebih kebiasaan aja, tidak butuh tenaga lagi, lebih praktis bersamaan dengan pemupukan kedua. Jadi lebih praktis. Jadi nggak perlu misalnya pemupukan kedua sendirian, pupuk saja, terus kemudian nanti akan aplikasi Stargate granul sendiri. Nah, tapi dengan kondisi saat ini memang kami memahami sekarang isu pupuk juga sedikit dalam tanda kutip jadi tantangan. Isunya adalah jadi stoknya tidak menjamin selalu ada di lapangan dengan harga yang cukup bervariasi. Nah, ini kalau Bapak bisa menggunakan alternatif bisa. Apakah digunakan dengan campuran pasir atau mungkin petroorganik dan yang lainnya bisa. Jadi fungsinya pupuk ini adalah sebagai media supaya penaburannya lebih merata. Karena Bapak bayangkan untuk 36 kilo harus rata seluas 1 hektar, itu agak sedikit challenge, agak sedikit tantangan kecuali Bapak menggunakan alat tabur seperti itu. Kemudian yang terakhir di Cilacap, untuk daerah endemis wereng apakah boleh menggunakan Stargate granul 2 kali? Boleh Pak. Jadi untuk penelitian nidin ini Bapak bisa 2 kali granul dan sekali semprot masih boleh Pak. Jadi maksimal di 3 kali masih boleh. Nah, terutama adalah granul 2 kali. Terus kemudian kalau misalnya ada serangan lagi bisa sekali lagi. Tapi saya yakin dengan 2 kali sudah cukup melindungi, cukup aman untuk tanaman padi Bapak. Terima kasih Mbak Shirley.
Ya, dilanjutkan pertanyaan berikutnya tadi Pak, apakah target granul bisa diaplikasikan tanpa dicampur pupuk Pak? Udah dijawab tadi Mbak Sari. Oh, oke. Jadi udah saya jawab Sorry. bahwa pupuk itu hanya sebagai media saja untuk menabur supaya lebih rata. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai alat tabur, bisa tanpa pupuk juga bisa. Seperti itu. Baik, dari Pak Dudi ada Ya, menambahkan? Tadi saya ingin menambahkan ya terkait untuk pengendalian wereng ya. Kuncinya adalah di pengamatan tadi yang di Lombok Timur Pak Muhammad Kasim ya. Jadi sebagai contoh Pak, jadi ini saya ada kebetulan ada papan ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, ini ya. Jadi ada papan wereng ini ya. Itu kelihatan baru. Kelihatan ya. Jadi ini nanti apa namanya? Ya, kelihatan. Dikasih apa kayak oli bekas atau apa gitu Pak ya? Ininya. Minyak goreng bisa. Minyak goreng mahal sekarang. Ini oli bekas. Minyak goreng sekarang. Jadi apa? Itu nanti kemudian kita tempel di belakang ininya Pak, di belakang apa wereng ya ini ya sebentar Pak, saya ini di belakang apa namanya tanamannya Pak. Nah ini anggaplah di rumpun belakang rumpun gitu Pak. Anggaplah ini tanaman padi ini tangan saya ini Pak. Nah ini di belakang ini. Terus kemudian dipukul berapa kali di sini Pak tanaman padinya sehingga nanti werengnya nempel di sini gitu loh Pak. Nempel di sini. Nah itu nanti dilakukan seminggu sekali Pak. Nah seperti itu dilihat. Kalau seandainya itu ada lebih dari 5 ekor ya baiknya Bapak langsung apa namanya aplikasikan insektisidanya sakit contohnya seperti itu Pak ya, jangan sampai terlambat ya, itu aja. Kalau sudah lebih dari 40 ekor atau apa itu sudah terlambat gitu Pak, seperti itu. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Yang Bapak Ibu yang lainnya juga ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Dudi untuk insight-nya juga untuk Bapak-Bapak petani dimanapun berada bisa juga coba mempraktekkan hal tersebut ya Pak untuk mendeteksi lebih awal. Oke, setelah tadi banyak sekali pertanyaan. Tugas kita juga bantu nanti di sana di lapangan. Ya, oke. Para rekan-rekan FMC yang ada di lokasi juga bisa membantu, yang ada di lapangan bisa membantu Bapak Ibu petani semua. Baik. Oke, kita akan masuk ke sesi kuis Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu semua bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Saya ada 5 pertanyaan. Nanti boleh rekan-rekan FMC juga membantu untuk raise hand di ini ya Pak ya, di layar Zoom ya. Jadi kita akan lihat siapa yang paling cepat itu yang akan kita panggil duluan gitu. Oke, jadi jangan di kolom chat tapi raise hand saja. Saya minta bantuannya Mbak Karin untuk boleh melihat siapa yang lebih dulu raise hand. Oke, saya akan share sebentar filenya untuk. Sebentar. Oke, ini sudah terlihat Bapak Ibu semua di layar? Sudah semua biar rata ya. Oke, kita akan mulai kuisnya ya. Kalau Bapak Ibu tadi mengikuti semua rangkaian acara dari Nobar sampai live diskusi pasti bisa menjawab ya. Oke, Pak Dion jangan angkat tangan dulu Pak, belum dimulai. Sebentar ya. Oke, supaya adil setelah saya kasih satu pertanyaan baru kita raise hand. Oke, pertanyaan pertama. Oke, sebentar. Sebentar, saya tidak bisa next ke berikutnya. Sebentar ya Pak, saya mulai lagi share. Ini metu neh. Oke. Pertanyaan pertama. Sebutkan ciri-ciri tanaman padi yang terserang hama wereng. A. Daun padi terlihat menguning. B. Daun padi menjadi coklat warnanya. C. Bagian pangkal batang padi busuk warnanya hitam. Atau D. A, B, C benar semua. Oke, Mbak Karin, siapa yang lebih dulu tadi, Mbak? A, B, C benar. Oh iya. Ya, Mbak Karin. Dion. Boleh kasih tahu siapa tadi yang duluan? Pemalang Widuri, Kak. Pemalang. Oke, baik. Dari Pemalang, silakan. Pemalang Widuri. Pemalang dari Pemalang.
Ya, Pemalang. Oke. Pak Agus sebagai Dewan Juri, silakan. Bagaimana Pak? Nomor 1 Pak. Jawabannya D. D. Ya, tepat sekali. Oke, tepat sekali. Menyimak apa yang disampaikan Profesor tadi. Ya, betul. Ini tadi disampaikan informasinya oleh Prof. Andi di dalam Song TKP episode 8 ya. Oke, terima kasih dari Pemalang. Selanjutnya, kuis nomor kedua. Oke, mungkin kita lower hand dulu yang sudah tadi. Oke, supaya tidak terjadi. Oke, nomor 2. Maaf ya Bapak Ibu, ini di komputer saya agak lama untuk next ke berikutnya sebentar. Ya, target 0,5 GR berlabel hijau. Apa artinya? A, aman bagi petani. B, aman terhadap musuh alami termasuk cacing dan belut. C, jawaban A dan B benar. Oke, Mbak Karin, silakan. Siapa yang mengangkat tangan duluan? Klaten siji, Kak. Klaten. Oke, silakan dari Klaten, Pak. Atau Ibu. A dan B benar. Dari Klaten jawabannya C. Ya. Oke, Pak Agus atau Pak Dudi, silakan. Jawabannya apa tadi? C, jawabnya Pak. Ya, tepat sekali. Oke, selamat dari Klaten. Mantul. Oke, iya, selamat ya Pak. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga. Oke, ini tidak memilih, jadi Bapak harus menjelaskan bagaimana cara aplikasi target 0,5 GR dan berapa dosisnya. Harus tepat. Oke, silakan Mbak Karin. Dion, Kak. Oke, silakan dari lokasi Pak Dion. Halo? 1 dos per hektar. Halo? Dari lokasi Pak Dion dengan siapa? Petaninya Pak? 1 dos per hektar. Dion, Bu. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab, Pak? Dion. Ya, nama 1 dos per petaninya. hektar. Cara aplikasinya? Ditabur, Mbak. Oke, Pak Agus dan Pak Dudi, bagaimana jawabannya, Pak? Masih kurang tepat. Kurang tepat. Oke. Lanjut ke jawaban berikutnya siapa? Mbak Karin bisa bantu dengan siapa? Taufan, Kak. Taufan Lombok Timur. Lombok Timur. Taufan Lombok Timur. Jawabannya adalah dicampur dengan pupuk dan dosisnya per hektar 36 kilo. Oke, Pak Agus atau Pak Dudi, silakan Pak. Cara aplikasinya dicampur dengan pupuk. Campur dengan pupuk. Oke. Ya, betul Pak, campur dengan pupuk ya. Oke. Kilo per hektar. Benar. Ya, benar. Dari lokasi Pak Taufan Lombok Timur benar dengan dicampur dengan pupuk. Dosisnya juga tadi tepat ya, 36 kilo per hektar. Oke. Ya, Bu. Ada 2 pertanyaan terakhir. Siap-siap. Oke. Di bawah ini adalah faktor yang mempengaruhi populasi wereng coklat kecuali A, kondisi cuaca tidak menentu, panas namun hujan, B, pola tanam tidak serempak, C, petani tidak melakukan pengamatan, atau D, musuh alaminya tidak ada. Silakan Mbak Karin dibantu. C. Sumbawa, Kak. Sumbawa, silakan. Dari Sumbawa. Dengan siapa, Pak? Pak siapa? Pak Alimuddin. Pak Alimuddin. Pak Alimuddin. Ya, silakan Pak. Petani tidak melakukan pengamatan. Oke, jawabannya C. Ya. Oke, Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya, betul. Betul. Wah, ini memperhatikan sekali nih isi dari Saung TKP episode 8 nih Pak. Oke, terima kasih dari Sumbawa Pak Alimuddin. Ini lanjut pertanyaan terakhir. Oke, Bapak Ibu semua. Ya.
Berikut kelebihan dari target 0,5 GR kecuali A. Sangat praktis aplikasinya, bisa dicampurkan pada pemupukan. B. Berspektrum luas, bisa mengendalikan warung coklat dan sekaligus penggerek batang. C. Bisa ditaburkan juga bisa dicairkan untuk penyemprotan. Silakan Mbak Karin, dengan siapa Mbak? Edi Kak, Kabupaten Luwu. Edi dari Kabupaten Luwu, silakan dari lokasi Luwu. C, apa tuh Pak? Bisa ditaburkan? Oke. Ya, silakan Pak Agus, bagaimana Pak jawabannya C? Ya, jawabannya betul bahwa target granul tidak bisa dicairkan, hanya ditaburkan. Oke. Baik, selamat tadi dari lokasi Luwu. Selamat untuk 5 orang yang telah semuanya menjawab kuis kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah berpartisipasi dalam live diskusi kita, tanya jawab, juga sudah berpartisipasi di kuis ya. Terima kasih banyak untuk antusiasmenya. Kami harap juga Sawung PKP episode 8 ini menjawab kebutuhan dan juga menjawab solusi dari problem Bapak Ibu dalam bertani sehari-hari. Oke. Yang saya ingin sampaikan terakhir, mungkin jangan lupa rekan-rekan rekan-rekan FMC yang ada di lokasi untuk boleh mengajak para Bapak Ibu petani untuk melihat smartphone mereka, handphone, bisa diaplikasikan juga Sobat Jempolan, aplikasi Sobat Jempolan yang sangat bermanfaat, memberikan informasi, lokasi pertanian, dan sampai penggunaan dosis juga sangat praktis sekali. Bisa Bapak Ibu lakukan sendiri di rumah dimanapun Bapak Ibu berada. Oke, mungkin itu saja dari saya, Pak Agus, Pak Dudi. Mau foto bersama, Mbak? Ya, foto bersama. Oke. Baik, semua boleh dinyalakan, dibuka kameranya. Oke. Foto sambil acung jempolan. Ya, nanti setelah foto tolong tahan sebentar karena kita screen caps dulu. Oke, sebentar. Oke, kan saya mulai. Ya, siap ya Bapak Ibu semua? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, kita coba satu kali lagi. Oke. Ya, Bapak Ibu semua 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah selesai. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Terima kasih semuanya. Pak Agus, Pak Dudi sebagai narasumber kita sore hari ini, semua tim FMC yang di lokasi, semua Bapak Ibu petani jempolan FMC Indonesia. Jangan ragu lagi untuk menggunakan produk FMC, silakan ditanyakan kepada tim kami di lapangan, dan juga kembali menantikan Sawung PKP episode berikutnya yang pasti jauh lebih menarik dan lebih bermanfaat. Oke, sekian dari saya, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak ya. Terima kasih.